Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga dan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau saja yang layak setiap kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Dan kiranya Engkau yang bertata
kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Kami percaya Bapa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Engkau Tuhan. Sebab itu Bapa kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin.
kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin setia di dalam Engkau Tuhan. Mengiring Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami Bapa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di hadapan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan
penuhilah janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan, baik melayani-Mu, mengiring-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami lebih dari segalanya Tuhan. Sebab itu kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami dapat mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami, yaitu mahkota kehidupan, pasti kami dapat Tuhan, sebab Engkau yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau berdiam Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau juga berkati hamba-Mu yang kami menyampaikannya Tuhan. Kiranya semua yang Dia sampaikan adalah daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat bersuka cita kita di dalam Tuhan. Hari ini kita berada dalam minggu terakhir di bulan Januari. Berarti minggu depan kita sudah memasuki bulan kedua. Tidak terasa waktu berjalan terus. Tetapi satu hal yang harus kita ingat tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu pada saat ini kita akan mendengar firman Allah bicara tentang hidup berfokus kepada kekekalan. Hidup berfokus kepada kekekalan. Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara, mari kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal atau 2 Korintus. Kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau kita sudah menemukan ayat-ayat ini, mari kita akan bangkit dulu, berdiri, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kita imani, kita renungkan, kita belajar apa yang diajarkan oleh firman kepada setiap pribadi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Nah, kita dulu kembali, kita akan renungkan ayat-ayat yang merupakan anjuran, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita tahu jemaat Korintus adalah jemaat yang berlatar belakang orang-orang cendekiawan. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang berlatar belakang penyembah-penyembah berhala. Orang Korintus adalah latar belakang orang-orang yang hidupnya mengandalkan kekayaan harta yang mereka miliki. Memang Korintus itu adalah salah satu kota yang terkenal makmur di kota Yunani. Ya, di kota Yunani, karena disitulah terjadi ya
pelaku bisnis yang begitu luar biasa antara negara Barat menyatu dengan negara Asia. Sehingga di situ menjadi pusat perdagangan, pusat penyembahan berhala, bahkan yang lebih parah lagi, Korintus itu adalah kota yang terkenal moralnya yang bobrok. Karena disitulah tempat pelacuran kelas dunia berada. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja yang masih baru mengenal Yesus, pasti mereka dilatar dibelakangi dengan budaya, kepercayaan, dilatar belakangi dengan kekayaan, lingkungan, bahkan pergaulan-pergaulan yang bebas. Tetapi Paulus dengan suratnya pada tahun 55 sampai 56 sesudah Masehi, ini merupakan surat yang kedua yang ditulis pada waktu dia ada di Makedonia. Kalau 1 Korintus itu ditulis di kota Efesus, tetapi surat yang kedua ini ditulis di tempat yang beda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ Paulus berbicara tentang hidup berfokus kepada kekekalan. Kalau kita hidup di dunia, kita diberikan pilihan yang begitu banyak. Contoh, pada saat anak kita lulus SMA, kita bertanya kepada anak, kamu kalau sudah lulus SMA, apa yang kamu inginkan jurusan pada waktu kamu kuliah? Pasti setiap anak berbeda-beda. Aku kepingin ambil jurusan kedokteran. Aku kepingin untuk menjadi ahli ekonomi. Itu sebabnya aku mau masuk ekonomi atau akuntansi. Ada yang lain berkata, tidak, aku punya hobi menggambar. Aku mau ambil jurusan arsitek. Atau mungkin lain berkata, aku ingin karena ayahku adalah pensiunan PNS, aku ambil jurusan sospol. Dan masih banyak pilihan-pilihan yang diambil oleh anak kita. Dan dunia banyak menawarkan pilihan. Tetapi di dalam kekekalan, sekali lagi di dalam kekekalan, hanya ada 2 pilihan yang harus kita pilih. Pertama, pilihan di dalam kekekalan itu adalah bicara tentang neraka. Yang kedua adalah pilihan yang harus kita betul-betul memfokuskan pilihan yang terpenting dalam hidup kekristenan adalah surga. Hanya 2 pilihan. Kalau dunia banyak pilihan, saudara sebagai wanita mungkin punya hobi koleksi baju. Ya, dari dulu aku senang baju model seperti ini. Aku senang model seperti ini. Aku senang model seperti itu. Pilihan banyak. Tetapi di dalam kegagalan hanya ada 2 yang engkau dan saya harus pilih. Neraka, penderitaan selamanya, atau surga. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, mari kita harus memilih sesuai dengan apa yang diajarkan firman Allah. Dari Pauluslah kita belajar bahwa menjalani hidup yang sementara ini, kita harus memfokuskan diri pada apa yang di dalam kekekalan. Nah, bagaimana kita harus berfokus dalam kekekalan, sedangkan kita hidup masih di dunia yang sementara? Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam
berbungkus dalam kekekalan. Yang pertama, kita harus memandang kepada kemuliaan. Ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau saudara dan saya ingin mengalami kemuliaan Tuhan, kita harus siap diproses. Proses itu tidak enak, menyakitkan. Tetapi kalau saudara lari dari proses, saudara tidak akan pernah meraih yang namanya kemuliaan. Karena proses itu membentuk kehidupan karakter kita untuk belajar seperti karakter Yesus. Bagaimana semasa hidup Yesus dari lahir sampai wafatnya, penderitaan selalu mewarnai perjalanan hidup. Meskipun Yesus semasa hidupnya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jahat. Tetapi kalau saudara membaca ayat Alkitab, sejak lahir sampai wafat, di masa hidupnya Yesus sangat empati, peduli atas penderitaan manusia. Melihat orang jatuh ke dalam dosa, Tuhan ampuni. Melihat orang dalam kelaparan, Tuhan memberi makan secara ajaib. Melihat orang terikat oleh setan, iblis yang menguasai, membelenggu jiwa di Gadara, dia merdekakan. Melihat orang yang gagal dalam bisnisnya, Tuhan hadir menghampiri mereka supaya Tuhan bisa mengubah kegagalan. Melihat orang yang berkabung, Tuhan datang ke Betan untuk memberikan hiburan kepada keluarga Maria dan Marta, dan sekaligus Tuhan membangkitkan saudaranya yang sudah dikubur selama 4 hari. Banyak hal, banyak perkara selama 3,5 tahun Yesus melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, melakukan empati, bahkan memberikan mereka penghiburan. Tetapi kalau kita baca, ternyata hidup Yesus tidak pernah lari dari namanya penderitaan. Dicaci maki, difitnah, dihina, direndahkan, bahkan ditangkap, disalib, dibunuh dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Kenapa? Karena Yesus lakukan ini memberi teladan. Sehingga di dalam ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan yang kita alami ini adalah sarana tiket kita menuju kemuliaan. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah lari dari penderitaan, jangan pernah lari dari kesulitan hidup. Walaupun kesulitan itu kadang-kadang datang tanpa kita undang. Saudara, pada pagi ini atau siang hari ini, saya bersyukur bisa berdiri di belakang mimbar ini. Kalau tidak karena Tuhan, mungkin hidup saya hanya tinggal nama yang tertulis dalam sejarah GBI Philadelphia Rojan. Hari Selasa yang lalu, kami mengalami kecelakaan yang sungguh sangat-sangat
tidak masuk logika bisa kami hidup. Kami berada di puncak Gunung Tengger sana berlima. Sudah nyampe ke puncak, sampai di puncak. Kami ada di puncak itu hanya kurang lebih 1 jam. Setelah itu turun kepada area parkir, makan di situ. Karena ya Ibu David ini bawa makanan yang hojek sekali ya, masakan yang luar biasa untuk saat itu ya. Ada babi kecap, ada udang, ada sioba. Waduh, kelas berat saudara. Kami karena daerahnya memang daerah dingin saudara, jadi kami santap sepuas-puasnya. Sesudah itu kami turun. Saya duduk di depan di samping supir. Nah, saudara, untuk menuju ke sana itu ada belasan kilo. Dari bawah itu jalannya nikung, tanjak, dan jurang kanan kiri. Sempit, saudara. Singkat ceritanya kami turun kira-kira kurang lebih kilometer ketiga. Terus supir berteriak, "Aduh om, remnya blong, bagaimana?" Sedangkan mobil terus terjun ke bawah, mengikuti jalan yang sempit dan tikungan. Dan pada saat itu, untung dari bawah tidak ada kendaraan saliban. Coba kalian saudara pasti lebih keras lagi terjadi benturan yang menelan jiwa banyak, saudara. Nah, saudara, karena sudah tidak bisa mengendalikan mobil, hanya pakai setir, ikuti. Tiba-tiba di depan itu ada sebuah mobil Avanza putih berjalan dengan pelan, agak minggir gitu. Akhirnya supir ini langsung spontanitas tabrak, dan pada waktu terjadi tabrakan, semua di dalam penumpang itu semua melihat dengan mata kepala. Betapa ngerinya, seperti film action. Nah, waktu mobil nabrak, Avanza ini nabrak tiang listrik sudah di depan. Sehingga tertahan. Si Avanza ini tertahan, tetap di pinggir jalan. Tapi Luxio yang kami tumpangi terbang, saudara, terbang terus balik ke jurang. Kalau saya ingat dan membayangkan antara sebuah kenyataan atau mimpi. Singkat ceritanya, mobil terbalik berkali-kali, akhirnya tertahan di sebuah empang. Ada di situ empang yang menahan lajunya mobil terjun ke dalam. Kok jatuhnya persis di situ? Padahal sebelum dan sesudahnya tidak ada empang. Jadi seandainya tidak ada empang, itu pasti terjunnya ke dalam, lebih dalam, lebih patah lagi. Dan disitulah ternyata orang-orang Tengger itu luar biasa. Orang-orang di sana itu orang yang penuh kasih dan sangat empati tanpa diminta, tanpa kita berteriak. Mereka semua datang dan tahu. Kok tiba-tiba orang itu banyak begitu, padahal di situ tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Tapi itulah cara Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya untuk mengamankan mobil supaya jangan sampai terjun ke dalam, mobil ditahan dengan kayu dan samping, dan sebagian pergi mencari tampar. Singkat ceritanya, akhirnya mobil diikat, ditarik ke jalan, ditahan di situ sehingga mobil aman, tidak mungkin bisa terjun lebih dalam. Akhirnya mereka boleh katakan, "Bapak-bapak masih hidup?" Masih. Saya waktu di dalam sudah terjepit di depan, namanya di depan itu terjepit dan ditindis di supir, saudara. Saya terjepit, cuma saya bergerak pelan-pelan. Tanganku gerak. Oh, berarti kalau patah berarti
Tangan kiri tidak bisa bergerak. Tangan kiri, oh masih normal. Kaki saya mulai gerak-gerak. Oh masih normal. Kiri normal. Dada saya normal. Kepala saya normal. Berarti saya bilang nggak ada yang mati. Nggak ada. Kalau gitu mari kita berdoa dan mengucap syukur. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, pada saat-saat kritis di depan mata kami, tidak ada pilihan lain. Ada kita hanya memanggil nama Yesus. Hanya nama Dia. Hanya kita katakan darah Yesus. Yesus tolong, Tuhan lindungi. Itulah kalau hidup kita berfokus kepada Tuhan. Saya tidak tanya, oh uangku selamatkan aku, oh sapapku. Enggak. Kita hanya berfokus kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan. Pasti Tuhan dengar. Nah saudara, yang belum, akhirnya satu persatu dievakuasi penumpangnya. Dari situ terus kami diangkut dengan mobil patroli perhutani, dibawa ke rumah sakit di sekitar Tumpang sana. Itu jauh, saudara. Mereka bilang kemarin juga ada Pajero kecelakaan di sini. Ada yang 6 patah penumpangnya dan ada 1 yang meninggal. Itu kilometer 10. Karena itu Bapak Ibu yang ke sana ya, jangan diwakili saya saja. Ya, puji Tuhan. Boleh naik jeep. Seharusnya kalau ke sana tuh tidak boleh bawa mobil pribadi secara langsung. Harus tinggal di pos pembelian tiket mulai di situ diparkir. Kita lanjut dengan mobil jeep yang sudah dirancang khusus untuk pegunungan dan memang jalannya sangat ekstrim. Apalagi cuaca jam seperti ini luar biasa. Tapi hidup ini yang saya ingin sampaikan, menghadapi penderitaan, jangan tawar hati, jangan khawatir, jangan cemas. Waktu saya dievakuasi di rumah sakit satu persatu 5 penumpang, itu dokter bilang semuanya aman-aman. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hebatnya lagi, penumpang Avanza itu juga dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Penumpangnya 6. Di antara 6 penumpang 2 itu masih balita. Dan ternyata penumpang Avanza juga tidak ada yang luka dan cacat. Kalau tidak karena Tuhan. Saudara bayangkan, tiang listrik itu bisa melengkung, saudara. Karena kerasnya. Loh, besi aja bisa melengkung, apalagi depan tangannya Rudi ini. Begini aja patah. Tapi karena Tuhan masih mengizinkan saya hidup. Dan saya yakin seutas rambut tidak akan pernah gugur kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Memang untuk meraih satu kemuliaan itu memang harus bayar harga. Tidak melihat yang kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara. Semua apa yang kita lihat itu hanya sementara. Satu saat apa yang kita lihat itu kita tidak akan menemukan lagi. Yang kita dapatkan adalah kemuliaan. Contoh, mari kita lihat Ibrani pasalnya 11:24 sampai 26. Tayangkan coba. Ibrani pasal 11 ayat 24. Silakan dikeluarkan. Ibrani pasalnya yang ke 11 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun,
Karena yang lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah atau kemuliaan. Jangan pernah menukar Yesus dengan kekayaan-kekayaan dunia. Jangan pernah kau meninggalkan Yesus hanya gara-gara kekayaan, kedudukan, harta benda, bahkan pasangan hidup sekalipun. Jangan. Musa, dia diadopsi untuk menjadi anak raja sebagai pewaris kerajaan Firaun di zamannya. Tapi Musa melarikan diri. Dia berpikir, untuk apa kalau aku hanya memiliki kekayaan Mesir, tapi aku kehilangan kemuliaan yang Tuhan sediakan di hari-hari yang akan datang. Musa tidak mau jadi anak raja, bahkan dia menjadi calon tunggal pewaris kerajaan di Mesir. Musa bilang, tidak, aku mempertahankan imanku. Aku harus setia ikut Tuhan, walaupun aku menderita, walaupun aku mengalami penderitaan yang berat selama 40 tahun. Tapi penderitaan yang kualami selama 40 tahun adalah merupakan sebuah proses hidupku untuk meraih kemuliaan yang akan datang. Sekali lagi kita lihat Matius 17 ayat 3-5. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-3 sampai ayat 5 berkata, maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan dengan, dengarkanlah dia. Saudara, Musa, walaupun dia memimpin bangsa Israel keluar selama 40 tahun, dia tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Tapi bukan berarti dia kehilangan janji Allah. Yang namanya kemuliaan, yang namanya surga. Dia tidak dapat apa-apa. Padahal dia sudah kerja keras, banting tulang, korbankan waktu, tenaga selama 40 tahun hidup dalam penderitaan di padang gurun Arabia. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi di waktu zamannya Yesus hidup, Tuhan memberikan penglihatan kepada murid-muridnya bahwa Musa dan Elia bersama dengan Yesus hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kekekalan. Elia juga tidak punya apa-apa secara materi. Hidupnya di dalam masa-masa yang sulit, hidupnya dipelihara burung gagak, hidupnya dipelihara janda sarpak yang miskin. Secara sudut pandang manusia, seorang nabi besar,
seorang yang banyak melakukan mujizat-mujizat, tetapi dalam realita hidup Musa maupun Elia hidup biasa. Tapi dia mempunyai kemuliaan dan kekekalan. Dan ini yang menjadi fokus saudara dan saya. Kalau saudara fokusnya kepada kemuliaan, kita akan melewati semua proses, suka duka, senang dan senang, diberkati tidak diberkati, bahagia atau susah, tertawa atau menjerit dan menangis, kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena ini hanya sifatnya sementara. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, Bapak Ibu, pada waktu kami berada di rumah sakit, kami dijemput oleh satu keluarga anak Tuhan dari Malang. Mereka bawa 2 kendaraan, mobil Alphard, 1 Alphard, 1 Innova. Kami yang berlima nih dibawa ke rumahnya, dan mereka bilang, "Om, udah tenang, mandi dulu di sini, tenangkan, tidak usah ingat ke peristiwa yang terjadi siang." Ya, kami jam 4, kurang lebih jam 4 atau jam 5 ada di rumahnya anak Tuhan ini. Kami disambut dengan ramah, kami disiapkan makanan yang enak-enak, suruh mandi, dan mereka nyiapkan kendaraan. Apakah Om masih bermalam di Malang? Enggak, semua penumpang balik hari ini, malam ini. Disiapkan kendaraan. Jam setengah 10 kami pulang dari Malang. Sampai di sini Rabu pagi jam 4 udah tiba. Dan berita-berita itu sudah menyebar, termasuk di internet, saudara. Sehingga ada WA masuk, gimana keadaannya? Gak apa-apa, puji Tuhan. Pak David ini coba berdiri, cacat dah, masih utuh kan? Malah tambahan ganteng dan muda lagi. Cuma ibunya tidak bisa hadir karena mungkin ada ya keselio dan sebagainya, seperti istri saya juga. Ya, supir. Wah, puji Tuhan. Gak ada. Sampai ada pertanyaan di tempat kejadian, kok isu ya Pak? Kok isu ya? Kok penumpangnya kok masih hidup semua? Oh, kesempatan itu tante bersaksi. Ya, waktu kami akan menghantam ini mobil, kami berteriak kepada Tuhan yang kami yakini. Siapa itu Tuhannya? Tuhan kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang melindungi kami, menyelamatkan kami. Akhirnya mereka, oh iya, kau bisa selamat. Kalau lihat kondisi mobil, kalau lihat jurangnya, waduh, mengerikan saudara. Kalau ingat-ingat ke sana pasti trauma. Ya, tapi itulah Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yang kedua, kita harus berfokus ke dalam kekekalan. Kita hidup harus memandang dengan mata iman. Ayat 18, kita kembali kepada 2 Korintus pasal 4 ayat 18 berkata begini. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus, jangan melihat dengan matamu. Kalau melihat dengan kasat matamu, jasmanimu, oh mengerikan. Keadaan umat Tuhan saat itu mendapatkan tekanan yang begitu berat. Setelah mereka menjadi pengikut Kristus, mereka dikucilkan, mereka dihina, mereka dianiaya, mereka diambil, dicabut hak usahanya. Saudara bayangkan,
Saudara bayangkan tadi belum jadi pengikut Kristus, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam hubungan yang begitu rukun satu dengan yang lain. Tetapi setelah dia pilih yang disebut kekekalan, dia mengalami pengalaman yang berat kalau mereka melihat secara kasat mata. Tapi Tuhan bilang, memandanglah dengan mata iman. Kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tak terlihat oleh mata jasmani. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya akan terlihat oleh mata iman. Saudara, jadi pengikut Kristus ini butuh iman. Saudara, kalau tidak pakai iman, saudara tidak akan pernah menemukan kekekalan. Tidak akan pernah meraih kekekalan, tapi kebinasaan. Karena itu dengan modal iman kita akan keluar sebagai pemenang. Karena iman itu adalah modal atau dasar segala sesuatu yang kita mau dapatkan, mau raih, termasuk kekekalan. Itu dasarnya iman. Kalau tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kekekalan itu hanya sebuah impian belaka. Sebab itu mari Bapak Ibu, hiduplah di dalam iman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Hidupilah setiap firman yang ditulis. Imanilah setiap janji Allah. Bertindaklah sesuai dengan iman kepada firman Tuhan. Saya yakin hidupmu dan hidup saya akan menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Karena orang dunia itu ukurannya hal-hal yang kelihatan. Betul apa tidak, saudara? Yang bisa dilihat, bisa dimiliki, kedudukan, pangkat, dan lain-lain, itu yang dilihat oleh mereka. Tapi kita beda. Karena pandangan kita bukan pakai mata jasmani, ini pakai iman. Dengan iman walaupun kita tidak pernah melihat surga, dengan iman walaupun kita tidak pernah melihat kekekalan, tapi dengan iman kita akan meraih, kita akan mendapatkan, kita akan menempati tempat yang dijanjikan Allah. Karena iman. Dan juga dengan iman kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit. Kita lihat seorang contoh yang namanya Sadrak Meshak. Walaupun mereka di dalam lautan api yang sudah menyala 7 kali lipat, mereka masih bisa hidup, bisa dilindungi. Kita melihat orang yang namanya Daniel yang sudah semalam suntuk berada di lubang singa atau kandang singa yang kelaparan. Semalaman singa tidak berani menyentuh tubuh daripada Daniel, karena mereka adalah orang-orang beriman. Saya percaya musibah, bencana, kesulitan, sakit, penyakit bisa saja hadir kepada setiap manusia, termasuk kepada orang percaya. Tetapi selama kau memiliki iman yang sungguh-sungguh, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Disitulah pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Disitulah Tuhan akan memberi jalan keluar. Disitulah Tuhan akan memberikan pembelaan. Disitulah Tuhan akan memberikan penghiburan. Disitulah Tuhan juga akan memberikan mujizat-mujizat. Karena kita punya Allah adalah Allah sumber mujizat. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, pasal 5 dari kitab 2 Korintus itu, ayat 5 berkata, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Tetapi Allah
yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mempengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita sudah menerima janji kemuliaan. Kita juga sudah memiliki iman yang kuat. Tapi ada langkah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Betapa penting hidup ini memiliki Roh Kudus di dalam hidup. Karena Roh Kudus itu bekerja bukan dari luar. Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Yohanes 14, Roh Kudus itu penolong, berdiam di dalam diri kita selama-lamanya, beserta kita. Jadi hidup ini tidak perlu takut dan khawatir. Walaupun secara jasmania dikatakan makin lama makin merosot. Memang manusia jasmania ini berubah, saudara. Karena memang jasmania ini tidak kekal. Coba lihat, waktu saudara berdiri di depan cermin 25 tahun yang lalu, saudara mungkin pernah sambil di depan kaca, sambil saudara senyum, ya hidungku mancung, pipiku mulus, rambutku masih warna hitam, masih tebal, lenganku masih mulus semuanya. Itu 25 tahun. Tapi sekarang berdiri di cermin yang sama, oh iya ya, kok pipiku sudah mulai bergelombang, mataku sudah keluar rambutku kok sudah mulai berwarna 3. Semuanya ada perubahan. Karena ada yang abadi. Keadaan jasmani ini akan berubah. Bukan hanya berubah, satu saat jasmani ini akan kembali kepada tanah. Karena dari tanah asalnya. Tetapi roh, jiwa kita, kalau kita disiapkan untuk memandang kekekalan dan berfokus kepada kekekalan, jiwa dan roh kita tidak akan berubah, bahkan semakin disempurnakan. Sebab itu mari kita butuh penolong yang namanya Roh Kudus. Saudara yang hidup sudah sendirian, berstatus janda, suami sudah tidak ada, anak sudah di luar kota, kau punya Roh Kudus. Suatu waktu kau bisa berkomunikasi, bisa berbicara. Roh Kudus, aku lemah. Roh Kudus, aku susah. Roh Kudus, aku nih butuh uang. Roh Kudus, utangku kok banyak. Roh Kudus, bulan depan kreditku harus bayar besar. Roh Kudus, bisnisku kok hari-hari ini mulai menurun. Roh Kudus, aku kok gak punya semangat hidup. Aku kok lemah. Aku putus asa. Aku khawatir. Aku cemas. Libatkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dilibatkan dalam hidupmu, engkau akan jalani proses ini. Walaupun berat, walaupun sulit. Karena dunia mengatakan dunia bukan bertambah baik. Dunia ekonomi, dunia politik, dunia sosial. Kita lihat saja dunia sekarang, beritanya adalah masalah-masalah kehidupan manusia. Tapi anak Tuhan, engkau akan menjadi anak Tuhan yang tegar. Engkau akan menjadi anak Tuhan yang semangat. Engkau akan menjadi anak Tuhan yang bergairah. Bergairah untuk melayani Tuhan. Bergairah untuk berdoa kepada Tuhan. Bergairah untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Bergairah untuk menyerahkan anggota tubuh kita. Kita persembahkan untuk menjadi korban yang hidup dan kudus. Sehingga pada waktu kita masuk dalam kekekalan, pilihan kita bukan kebinasaan yang akan neraka, tapi yang kita pilih karena kita berfokus kepada kekekalan, kita akan memilih surga. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Ketika ku hadapi jalan mana yang harus kupilih, aku tidak tahu, aku tidak mampu. Tetapi waktu kita hanya memandang kepada Yesus dan berfokus kepada Dia, kita akan sanggup, kita kuat, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Dia. Kita angkat lagu ini, lagu lama, ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus kupilih? Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Mendidik, membentuk kehidupan kami agar hidup ini berfokus kepada kekekalan. Karena semua yang ada di dunia ini tidak kekal dan abadi. Semuanya akan sirna dan lenyap. Bahkan 2 Petrus pasal 3 mengatakan langit bumi akan digulung, akan dibakar dengan
api penghukuman, tetapi orang yang hidup hanya memandang dan berfokus kepada kekekalan, kami akan mendapatkan kemuliaan, kami akan mendapatkan kemenangan, kami akan mengalami sebuah mujizat-mujizat di tengah-tengah dunia yang sementara. Sebab itu berkati umatmu, berkati hambamu yang hadir pada saat ini, bahkan yang mendengar firman Allah secara online atau YouTube. Tuhan, kalau mereka juga punya masalah, punya pergumulan hidup, punya kesulitan, mungkin mereka sakit, mungkin mereka putus asa, mereka punya kegagalan hidup, rumah tangga, masalah ekonomi, masalah jodoh, keturunan, masalah yang akan datang. Tuhan, tolong mereka juga. Beri mereka kekuatan, beri mereka ketabahan, supaya mereka terus memandang dengan iman bahwa Yesus akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yesus akan menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Engkau memberkati kami, memberkati umatmu, dan memberkati hamba-hambamu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Semua yang percaya katakan amin.